Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang kurir narkoba di Tarakan, Kalimantan Utara diringkus polisi bersama barang bukti 3 kg sabu-sabu. Perkara suami di Berau yang menghabisi istri dan kedua anak balitanya sudah di tangan jaksa penuntut umum dan siap untuk disidangkan. Kejuaraan arung jeram di Samarinda diikuti seratusan atlet dari berbagai daerah di Kaltim. Kejaksaan Negeri Kabupaten Berau Senin siang masih mendalami perkara Julius, seorang suami yang dituding menghabisi istri dan 2 anak balitanya. Ironisnya saat pembunuhan terjadi, sang istri dalam kondisi hamil. Pembunuhan yang terjadi di Kampung Punan Mahakam, Kecamatan Segah itu terjadi pada 10 Agustus 2025 lalu. Jaksa menyebut berkas dari penyidik kepolisian diterima pada 26 November 2025. Ini merupakan berkas kedua setelah berkas pertama dikembalikan karena dinilai belum lengkap. Pembunuhan itu yang ramai-ramai itu ya kemarin, sempat berkas perkara tersebut masuk ke kami, ke jaksa penuntut umum, kejaksaan selaku jaksa penuntut umum. Setelah dilakukan penelitian, harus ada beberapa syarat formil dan material yang harus dilengkapi sehingga sudah dikembalikan kepada penyidik. Tanggal 26 November 2025, berkas perkara tersebut telah dikembalikan lagi oleh penyidik kepada kami untuk dilakukan penelitian, dan tentunya juga pastinya penyidik sudah melengkapi P19 petunjuk dari kami itu. Nah, setelah berkas tersebut masuk, hari ini per hari juga akan kami lakukan penelitian berkas perkara. Apabila telah memenuhi syarat formil dan material, akan segera kami keluarkan administrasi berupa pernyataan sudah lengkap, yaitu P21. Untuk selanjutnya, berkas perkara yang sudah lengkap ini akan diserahkan ke pengadilan negeri untuk proses persidangan. Sementara Julius saat ini masih ditahan di sel tahanan Mapolres Berau di Tanjung Redep. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Operasi Zebra Mahakam 2025 yang berlangsung selama 14 hari secara resmi berakhir pada 30 November 2025. Sepanjang kegiatan tersebut, Satlantas Polresta Samarinda melakukan sejumlah kegiatan, mulai dari penegakan hukum, patroli, evaluasi, hingga edukasi kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 403 pelanggar yang ditilang. Selain itu terdapat 990 pengendara diberikan teguran secara lisan. Kasat Lantas Polresta Samarinda menyebut, pelanggaran terbesar sepanjang operasi Zebra Mahakam 2025 adalah kelalaian pengendara untuk mengenakan alat keselamatan berkendara, salah satunya helm. Selain itu banyak ditemukan pelajar yang belum memiliki SIM namun tetap nekat mengendarai motor untuk berangkat dan pulang sekolah. Sementara angka kecelakaan disebut menurun dari 7 kasus di tahun 2024 menjadi 4 kasus di tahun 2025. Terkait dengan kegiatan operasi Zebra yang sudah kita laksanakan selama lebih kurang 14 hari, terkait dengan kegiatan penegakan hukum, kemudian kecelakaan lalu lintas, termasuk dengan teguran dan kegiatan-kegiatan preventif yang sudah kita laksanakan. Dampak dari kegiatan yang kita laksanakan selama operasi ini, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, angka kecelakaan lalu lintas menurun. Di mana tahun lalu itu ada 7 kecelakaan lalu lintas, untuk tahun ini itu ada 4 kecelakaan lalu lintas yang terjadi.
Dan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tersebut masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, terutama tidak menggunakan helm. Pasca pelaksanaan Operasi Zebra Mahakam 2025, Satlantas Polresta memastikan operasi penegakan hukum di jalan tetap dilakukan. Setelah pelaksanaan Operasi Zebra, pengendara diharapkan memiliki kesadaran untuk tertib berkendara, tak hanya untuk menghindari denda tilang, tapi juga untuk keselamatan diri sendiri serta pengguna jalan lainnya. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Sejumlah pekerja dari Satgas Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan dikerahkan untuk membersihkan aliran air parit di kawasan Bekapai, Kelandasan Ulu, Balikpapan Kota. Langkah tersebut dilakukan karena sebelumnya air dari dalam parit tersebut meluber ke jalan. Luapannya semakin bertambah saat kawasan tersebut diguyur hujan. Dari kerja keras yang dilakukan Satgas Dinas Pekerjaan Umum, akhirnya terungkap sebab musabab melubernya air parit. Salah satunya adalah tumpukan kabel bekas dan berbagai jenis sampah. Ini termasuk banyak kabel-kabel, itu yang bikin lampu. Sampah-sampah. Nah, sampah nyangkut di kabel, karena kabel bukan seharusnya lewat di palet, dikasih lewat di palet, gitu. Jadi kabel ini yang bikin sumbat. Jadi kita terkendala dengan Satgas ini kita kasih juga, gitu. Berarti bukan air PDAM ya? Bukan. Nah, itu coba sini kabel itu, seperti itu. Nah, artinya nyangkut sampah-sampah yang ada lewat itu nyangkut di situ, akhirnya ya tersumbat. Pihak kelurahan yang turun ke lapangan awalnya mengira jika luapan air diakibatkan oleh kebocoran pipa PDAM. Kondisinya akhirnya terungkap setelah Satgas Dinas Pekerjaan Umum diterjunkan ke lapangan. Ini tadi kita pas monitoring, kita lihat ada air meluap ya. Perkiraan awal PDAM, tapi ternyata setelah dicek ini ternyata paritnya buntu. Jadi karena tersumbat sama sampah-sampah jadi airnya dari parit meluap akhirnya. Jadi ya mohon ke warga untuk jangan buang sampah di parit ya, jadi buanglah sampah di tempatnya. Usai pembersihan, pihak kelurahan dan Satgas Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan meminta kepada warga agar tidak lagi membuang benda apapun ke dalam parit. Imbauan ini diberikan agar aliran air di parit tidak lagi terhambat. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.